Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan materi yang sudah Ibu bagi kemarin beberapa hari yang lalu, yaitu tentang menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan, slogan, dan poster. Baiklah, sekarang jadi ada 3 hal yang nanti akan Ibu bahas. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita menemukan informasi dalam iklan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menemukan informasi dalam slogan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk menemukan informasi dalam poster. Jadi kita akan mempelajari ketiga hal tersebut. Baiklah, kompetensi dasarnya 4.3 menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber. Nah, sebelum kita masuk di bagaimana cara menyimpulkan iklan, slogan, dan poster, kita akan ke materi unsur pembentuk iklan. Jadi unsur-unsur apa sajakah yang akan membentuk iklan? Yang pertama itu adalah sumber. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Jadi sumber itu adalah seseorang yang memang akan mengeluarkan iklan, baik itu berupa barang ataupun jasa. Jadi orang tersebut itu yang mempunyai dana atau yang memiliki dana untuk mengiklankan sesuatu. Nah, itu adalah sumber. Yang kedua itu adalah pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Jadi di dalam sebuah iklan wajib hukumnya harus ada pesannya. Di dalamnya berupa informasi. Jadi informasi apa yang nanti akan disampaikan? Wujudnya bisa berupa pesan verbal ataupun non-verbal. Nah, itu adalah pesan. Kemudian yang ketiga adalah media. Media adalah sarana yang digunakan dalam penyampaian iklan. Jadi, bisa melalui media cetak, bisa melalui media elektronik, dan bisa menggunakan media-media yang lainnya atau sarana-sarana yang lainnya. Kalau misalnya media cetak, itu berarti yang bisa kita baca. Yang sudah tercetak, contohnya itu adalah ada dalam koran, ada dalam majalah. Nah, itu adalah media cetak. Kemudian kalau yang berupa media elektronik ya berarti yang sudah berbasis IT seperti yang ada di televisi, yang ada di platform digital seperti di YouTube dan lain-lain. Kemudian yang keempat, unsur pembentuk iklan itu adalah penerima. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Jadi penerima itu nanti yang akan menerima iklan yang sudah disampaikan oleh sumber. Nah, itu adalah penerima. Kemudian yang kelima itu adalah efek. Efek itu adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Jadi, seseorang yang akan mengiklankan sesuatu, tujuan akhirnya itu adalah efek atau perubahan yang ada pada si penerima. Misalnya, saya adalah sumbernya, saya akan mengiklankan sabun cuci tangan. Harapan saya penerima, seseorang yang nanti akan melihat iklan saya itu memiliki pola pikirnya akan berubah. Jadi yang awalnya itu malas untuk mencuci tangan, setelah membaca iklan saya atau mendengar iklan saya, pola pikirnya makin berubah. Jadi dia bisa menerapkan hidup lebih sehat lagi dan lebih bersih lagi. Nah, itu adalah efek. Kemudian unsur yang terakhir itu adalah umpan balik. Umpan balik itu adalah tanggapan atau reaksi atau respon. Jadi harapannya para penerima iklan itu adalah memberikan tanggapan, reaksinya seperti apa atau responnya bagaimana. Jadi reaksinya pasti harapan dari sumber itu adalah penerima membeli barang yang sudah diiklankan atau menggunakan jasa yang sudah diiklankan. Nah, itu adalah umpan balik. Kita masuk ke materi yang selanjutnya ya. Kemudian itu adalah langkah-langkah dalam menemukan informasi iklan. Kita mulai dari iklan dulu. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus mengamati iklan dengan seksama. Jadi kalian baca dulu, kalian pahami dulu iklan tersebut. Kemudian kalian mulai menganalisis iklannya sesuai dengan jenisnya. Bagaimana jenisnya? Apakah itu jenis iklan niaga atau bukan iklan niaga? Nah, itu adalah kalian identifikasi sesuai jenisnya. Baru yang terakhir itu adalah kalian mencatat
pokok-pokok isi dari iklan. Jadi apa sih yang disampaikan dari iklan tersebut? Menyampaikan apa? Menawarkan apa? Nah, itu nanti akan muncul pada informasi dalam iklan. Kemudian langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan. Yang pertama, sama seperti langkah-langkahnya tadi miliknya iklan, yaitu kalian harus mengamati terlebih dahulu. Jadi silakan diamati. Kalau slogan itu memang sebagian besar itu bertumpu pada kata-kata atau kalimat. Jadi pasti yang kalian amati itu adalah kata-kata tulisan dalam slogan. Nah, itu pasti kalian amati, kalian baca dengan jelas dan cermat. Selanjutnya, kalian menganalisis dari jenisnya, kemudian tujuannya diperuntukkan untuk siapa, kemudian fungsinya slogan itu apa. Dan yang terakhir, kalian akan mencatat informasi penting yang sudah kalian tentukan dari analisis tadi itu dicatat, menuliskan informasi pentingnya yaitu dari berupa jenisnya apa, tujuannya apa, slogan tersebut, kemudian fungsinya apa. Itu adalah menemukan informasi dalam slogan. Yang terakhir, kalian untuk menemukan informasi penting dalam poster, langkah-langkahnya yang pertama, silakan diamati dulu gambarnya. Nah, kalau ini poster itu memang mayoritas itu yang muncul dan mencolok itu adalah gambar. Jadi yang wajib kalian amati terlebih dahulu itu gambar, kemudian baru ke tulisannya. Jadi yang diamati terlebih dahulu itu gambar, kemudian tulisan dalam poster. Setelah itu, setelah kalian mengamati dengan cermat, kalian menganalisis jenisnya, tujuannya, penjelasannya bagaimana poster tersebut, misalnya poster kegiatan. Jadi penjelasannya bagaimana, mau mengadakan apa, kegiatan apa yang diadakan, penjelasannya bagaimana, mekanismenya bagaimana kegiatan tersebut. Nah, itu dianalisis. Baru langkah selanjutnya dituliskan informasi penting tadi. Nah, begitu caranya menemukan informasi dalam iklan, slogan, dan poster. Pada PowerPoint yang sudah Ibu bagi kemarin, Ibu sudah memberikan beberapa soal. Soal nomor 1, di situ ada satu buah iklan, yaitu ada tulisan, ada gambarnya beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan, yaitu di Posyandu Gelatik. Di situ silakan dijawab soal A sampai E. Hal apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Siapa pihak yang mengiklankan? Kemudian pesan apa yang terdapat dalam iklan tersebut? Di manakah iklan seperti itu biasanya dipajang? Dan yang terakhir, bagaimana bentuk respon yang diharapkan? Jadi setelah melihat iklan itu, respon yang diharapkan oleh sumber itu bagaimana? Nah, itu soal yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 itu ada 3 buah iklan atau slogan atau poster. Silahkan diamati, kemudian dituliskan jenisnya apa. Yang bagian A itu apakah iklan, apakah slogan atau poster, kemudian jenisnya apa. Kemudian dari ketiga itu disampaikan informasi atau pesan apa yang ada dalam situ. Nah, begitu. Ibu sudah melihat beberapa jawaban dari kalian. Ada yang tepat, ada yang masih kurang tepat. Bagi yang kurang tepat, mungkin setelah menyimak video pembahasan dari saya, bisa mengerjakan ulang. Mungkin ada yang sudah lebih paham lagi, ada yang mau diganti jawabannya, boleh silakan dikerjakan kembali, kemudian dikirimkan ke kantong tugas yang tersedia, atau kalian bisa ke WhatsApp pribadi saya. Sekian pembahasan saya hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.